Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin: Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Man shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa kita masih diberikan sehat dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa hari yang ke berapa? 14, bukan 16, bukan ke-14. Mudah-mudahan segenap amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di akhir tausiah saya mau bagiin 4 hadiah cash. 3-4. Saya nambahin 1 susah amat. Jadi 4. Kalau perlu saya tambahin 1 lagi jadi 5. Yang 3 itu bingkisan, yang 1 uang cash yang bisa kita pergunakan untuk berangkat umroh. Iya, nungguin 12 tahun ngumpulnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan datang kepada kita karena Allah sayang sama kita, Pak. Ramadan datang sama kita karena Allah sayang sama kita. Sayang sama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan oleh umat-umat selain Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Mau dijawab nih? Mau dijawab? Nomor pertama, karena umurnya umat Nabi Muhammad relatif lebih pendek ketimbang umat Nabi sebelumnya. Itu sebab pertama. Kalau umat Nabi sebelumnya panjang-panjang, Pak. Nabi Adam 1000. Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? 891. Baca di mana? Ada lain? Ini kan mau beli pendapat nih. 890. Yang lain? Lihat di Google. Orang mah nggak tahu, bedanya nggak tahu pakai Google. Kalau di Google nggak dapat duit. Berapa? 50.000. Berapa? Lihat di Google nggak? Di Google. Di HP lihat nggak? Enggak. Bener nih.
nggak ngeliatnya HP nih kocak kasih lah. Saya kalau ngomong gak pernah ngelek sama ceramah belum ngeluarin duit saya kan ya ceramah belum ragu gitu keluar itu belum bikisan yang saya kasih ngaji mah ada saya mah enak ngeluarin duit belum mah hadiah juga dari saya ya kan cuman nyampe dari pengurus itu mah. Sebab pertama karena umur Nabi Muhammad pendek-pendek. Nabi Nuh 950 tahun Pak, bayangin Pak 950 tahun Nabi Nuh sampai malaikat Israil bete nungguinnya karena saking lamanya menungguin. Kita aja nih punya bini, punya istri Pak, kita nganter istri kita diajak ke mall Tamrin City lah ingat ya 3 jam nungguin bini kita lah. Kira-kira sebentar apa lama? Lama banget Pak. Kopi udah habis, Indomie udah ya kan, apa dimakan nungguin kirain mah 3 jam nungguin bini. Banyak kali yang dibelanjain ya cuman gabis doang atau apa 3 jam itu nungguin bini aja Pak yang kita nikah. Saya nikah 25 tahun nungguin istri yang nikah 20 tahun 10 tahun pendek banget Pak 3 jam nungguin. Nabi Nuh ditungguin sama Israil pencabut nyawa cuman kagak ngomong aja Israil lama banget tidak gua cabut nyawa Nabi Nuh nih sampai dia bertanya sama Nabi Nuh ya Nuh ya atwadan anbiya'i umara kaifa wajadtal hayat wahai Nabi yang panjang umurnya apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun. Saking lamanya Israil nungguin nanya sama Nuh yang kamu rasakan apa sih Nuh? Lu dikasih umur 900 tahun lama banget nih. Apa yang kau rasakan? Apa kata Nabi Nuh? Wajadtu hayati gata laha babani dakhaltu min bainihima wa kharajtu min al-akhir. Kata Nabi Nuh, gue bilang gini, gue dikasih umur 900 tahun sebentar banget. Laksana aku punya satu bangunan itu punya 2 pintu. Aku masuk dari pintu yang pertama, aku keluar dari pintu yang lain. Logikanya begini Bapak Ibu, misal kita punya rumah 100 meter nih, kita masuk dari depan jalan nih sampai dapur, kan ujung dapur nggak nyampe semenit. Itulah tamsil yang diberikan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu singkatnya umur saya 950 tahun dia bilang singkat. Apalagi kita umur kita nggak bakal jauh lebih dari umur Nabi kita Muhammad 63 tahun. Nah, Bapak berapa umurnya? Umur jangan takut bisa tanya takut banget sih umur. Berapa umurnya? 62 ya pas tahun lagi Pak. Nabi 63 maksudnya nyampe kan 63-nya bukan 63-nya meninggal. Kagak ada jaminan yang tua mati duluan, nggak ada. Mati mah urusan aja bahwa waktunya bukan karena tua. Kalau yang tua meninggal semua kan di masjidnya muda semua karena kematian udah ada jadwalnya. Mati mah bukan ngacak. Bukannya berurutan abjad tapi ngancam. Yang B mati, yang L mati, yang Z mati. Kalau saya abjad yang A duluan mati Pak, karena A, B, C, D. 1 Abdurrahman tuh, A Agus, Ahmad, Ali, itu A. Yang enak yang mana? Z. Justru yang Z kebelangsak Pak. Iya, kalau jadi pada mati semua siapa yang mandi, siapa yang berbunuh. Udah jangan mikir A, B, C, Z dah. Pokoknya beramalah sesuai dengan kemampuan kita. Mati mah bukan urusan kita tapi urusan Allah. Dulu waktu saya masih tinggal di, saya sekarang tinggal di Ciputat Pak, dekat UIN. Sebelum di Ciputat saya tinggal di kawasan Singapura, di Singgalan Taman Puring di Mestik sana. Itu ada Haji Mahmud umurnya 72 tahun Pak, orang Betawi. Dia pengen mati Pak, nggak mati-mati 72 tahun. Kalau ada
40 tahun yang meninggal dia nangis Pak. Saya masih kecil saat itu. Ada tetangga sana, Pak Haji ngapain pakai nangis orang meninggal? Gua kesian, gua pengen mati nih, nggak dimati-matiin mau. Dia baru 40 tahun, anak 5 mati, gua kesian. Ternyata bukan dia yang mati di luar Pak, cucunya 10 tahun meninggal. Tuh misteri kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal wasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, kubur adalah kotak amal kita Pak. Guru-guru saya ketika saya mondok di Jakarta, mereka alumni Mekah, Madinah. Ada guru saya Syafi'i Hamzah meninggal waktu sholat Isya rakaat kedua jatuh, cakep banget. Yang kedua Kiai Nur Sidik alumni Madinah meninggal tanggal 3 Syawal saat murid mereka datang ke rumah dia lebaran, cuman jawab salam doang, padahal gak ada yang masuk, gak ada yang ngucapin, tapi guru saya jawab salam waalaikumsalam. 3 menit kemudian guru saya duduk meninggal. Ustaz Makmun di Gandaria, dulu saya tinggal waktu khutbah Jumat yang kedua jatuh Pak. Nih, tiba-tiba jatuh, meninggal. Ustaz Suryadi di Serua Ciputat, meninggalnya cakep malam Jumat. Sebabnya gampang banget Bapak, cuma nyender doang di tembok masjid mati. Ustaz Suryadi di Serua Ciputat, cuma nyender doang di tembok masjid mati. Makanya hari ini yang ngaji, hati-hati yang nyender di tembok ya. Iya. Ada yang nyender di tiang masjid mati juga. Masa masih muda lagi dia. Ya kan kalau kematian gak ada yang tahu. Ini Allah kasih remaja beruntung. Pak, kalau yang meninggal tua sama orang gak kaget Pak. Udah tua meninggal nggak bakal kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal Bapak Fahrudin usia 90 tahun. Orang jawab inna lillahi wa inna ilaihi. Ya dia mati pantas, emang udah tua tuh. Itu yang tua tuh. Tapi kalau yang muda meninggal orang kaget. Loh kan masih muda ya, perasaan lagi hari Senin dia ngumumin, lagi habis sholat duhur dia ngumumin, boy ceramah Ustaz Pasha. Mana dia masih muda orangnya, pakai gamis, pakai peci putih ya, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Orang kaget. Iya. Orang sehat banyak yang mati Pak. Ayah saya itu sih matinya meninggal karena sakit. Tapi orang sehat banyak yang meninggal Pak. Ya termasuk Vanessa Angel itu meninggalnya sehat Pak. Kan kecelakaan tunggal di tol bareng sama suaminya si Bibi. Ya, anaknya yang kecil nggak mati, namanya si Gala anaknya. Umurnya 3,5 tahun Pak sekarang. Tahun besok dia mau sekolah TKA kayaknya dia. Itu sehat ya. Haji Mas Said, anggota DPR Pusat, putih tinggi ganteng, yang kan mantan suami si Reza, yang penyanyi pop yang rambutnya keriting, yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus narkoba. Itu serangan jantung Pak, main futsal. Tuh. Asraf, tahu Asraf? Orang Malaysia, mantan suaminya KCL, Bunga Citra Lestari, yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Kan dia nikahnya sama yang lain. Tuh. Ada pelawak-pelawak yang lagi naik daun, masih muda, dimatiin sama Allah. Iya, ada Adib Nanggung 38 gendul, padahal dia mati. Budi Anu 39 gendul, mati. Ternyata menurut analisa dokter gizi dan dokter bagian anatomi tubuh, itu ternyata orang gendut itu cepat mati Pak. Ini menurut dokter gizi ya, orang gendut itu cepat mati Pak. Ini kata dokter ya, bukan kata saya ya. Saya hanya nyampaikan doang, orang gendut cepat mati Pak.
Nah yang kurus, yang ceking, yang begeng lebih cepat mati lagi dia Pak, karena penderitaan hidup ya. Jangan bilang ente masih muda, ente lama matinya. Maka kata Ijail, kencing ente pakai tangan kagak bisa. Makanya Allah kasih Ramadan karena umur Nabi Muhammad pendek, umur umatnya pasti pendek. Allah berikan Ramadan biar dia bisa menggunakan sebulan penuh untuk dekat dia kepada Allah. Yang kedua, apa sebabnya Allah berikan Ramadan? Karena umur umat Nabi Muhammad pendek, dosanya banyak. Udah dosanya banyak, ya kan, amalnya dikit. Ini yang bahaya, umur pendek, dosa sama kamu, amal dikit. Ibadah akhir dagang maklum untuk kagak dapat modal kebalik. Itu namanya bangkrut. Kalau tidak ada Ramadan, kita umat yang paling rugi karena tidak ada amal ibadah yang terhebat dan terbesar pahalanya melainkan Allah berikan di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan ada pendidikan di dalamnya. Apa pendidikannya Pak Ustaz? Satu, tarbiyatul imaniyah, pendidikan keyakinan, pembelajaran pada posisi bahwa Allah melihat kita, sehingga puasa beda Bapak Ibu dengan amal ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain ketahuan dari gerak-geriknya. Sholat ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, itu namanya sholat, ketahuan. Sedekah ketahuan duit yang dia keluarin. Haji umroh ketahuan lagi, yang berangkat satu yang anterin se-RT. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah aja. Makanya disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu kita sama Allah. Ibu kita boleh kita bohongin, ayah kita boleh kita bohongin, bini kita boleh kita bohongin, tapi ada Allah yang nggak bisa kita bohongin. Pak, orang puasa mah siang-siang begini mah sudah dengan ceramah, ya berat. Orang kadang lagi lapar begini Pak, lagi lapar, apa juga enak lihat mata ya, lagi lapar. Ada kecoa jatuh, dia lihat kayak korma ajwa. Lekor, ya kecoa hitam mau dibawa korma ajwa nih. Apa juga lagi puasa mah enak aja Pak. Ada ceritanya orang sahur sama bini anaknya pakai telur, sayur bayar sama tempe orek. Berangkat kerja dah. Di kerjaan habis sholat zuhur tergoda sama setan makan bakso. Yang kecilnya 5, gede 1. Akhirnya pulang dari kantor jam 5 masuk angin. Dikerokin sama bininya Pak, dikerokin sama bininya. Lempengan dikerokin dia muntah. Dia keluar lah bakso rumahnya. Bininya ngomong, apa kagak puasa? Puasa nih. Lah itu bapak makan telur sama tempe orek apa keluarnya bakso ini. Siang-siang bini boleh kita bohongin ya, anak kita lihat Allah nggak bisa kita bohongin. Maka pendidikan keyakinan dilihat orang ataupun tidak, kita nggak bakal batalin puasa. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Anak kita Pak, ini yang kecil puasa datang, nggak apa-apa ya, yang penting bapaknya puasa. Anaknya kan masih kecil belum wajib ya kan. Sampai dahulu nggak puasa gimana? Sahur nggak? Oh nggak apa-apa, nggak sahur nggak puasa ya, nggak apa-apa, masih kecil ya. Tuh. Anak kita aja Pak. Dulu saya masih kecil udah aja masa puasa, 6 tahun sudah puasa sampai maghrib Pak. Nah awal puasa iman saya tergoda, kata emak saya begini, Saripudin besok puasa ya. Nah ya mah sahur nih. Dulu saya puasa banyak Pak, karena logika saya kalau makin banyak kita makan sahurnya kuat kan gitu. Padahal kan nggak begitu. Akhirnya pesan ibu saya begini, Saripudin besok lupa, jangan lupa puasa nak. Iya mah, tapi ingat pesan mama, apaan? Jangan buka puasa kalau belum dengar azan. Ya mah, soalnya saya di madrasah
di Nurul Falah punya Almarhum MZ karena rumah saya nggak berjauhan, jalan naik sekitar 15 meter. Pulang setengah 12 pak panas, yang berumur saya buka baju, buka sepatu, saya rebahan di ubin. Lo kan saya masih punya AC alam ya, kayaknya enak banget, adem, saya tidur. Lembangan doa ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingat pesan mama saya saat sahur, Syarifudin jangan buka puasa kalau belum dengar azan. Saya taati perintah ibu saya akan buka puasa kalau dengar azan. Ketika zuhur saya dengar azan, saya langsung buka puasa. Ketika saya makan, ibu saya menanya, Syarifudin, ya mam, kok makan? Kan saya akan menjalani perintah mama, jangan buka puasa kalau belum dengar azan. Saya dengar azan doang tadi, ya Syarif makan azan maghrib. Syarif hanya saat itu pas saya bukanya 3 kali. Zuhur azan saya buka, asar azan saya buka, maghrib. Kalau orang cerdas begitu Pak, dilawan tuh Pak. Yang kedua, tarbiyatul amaliyah, pendidikan amal, biar kita demen sama kebaikan. Pak jujur ya, jujur nih, kita semua nih, hatta saya Pak, bisa nggak tiap malam bangun jam 3 selain Ramadan? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Jam 3 pagi bangun setiap hari bisa? Iya. Yang ngomong bisa sama yang nggak bisa banyak yang nggak bisa. Saya tiap malam bangun ya, lu kencing doang. Kencing doang buat apaan? Kita yakin nggak semua orang bisa bangun jam 3 setiap hari. Tapi kalau Ramadan dia bisa bangun jam 3, jam setengah 4, jam 4 ngapain? Sahur, sahur. Tuh, berkahnya Ramadan gitu Pak. Makanya sahur sunnah diakhirkan. Subuh jam 5 kurang 20 menit, sahur jam 4. Jadi sahur nggak lama, kita sholat sunnah, ya kan? Baca Quran, subuh. Jangan sahur jam 2 pagi. Itu bukan sahur, namanya mido. Ya kan? Iseng makan malam itu mah. Jangan. Entah kalau udah kenyang jam 2 yang enak kan rebahan. Kalau udah rebahan akan melebuling lah bobo. Subuh yang kesiangan, sahur yang sunnah, subuh kesiangan. Jangan. Maghrib cepetin. Ada aki-aki kok salah paham. Maghrib jam 6 lewat 5, jam setengah 6 dia udah azan duluan. Kata dipercepat, bukan. Makanya jangan bilang kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka puasa. Minum bismillahirrahmanirrahim, baca doa Allahumma barik lana, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Baca doa itu habis buka dulu. Kalau mau makan mah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, enggak apa-apa. Kalau doa itu mah habis buka baru itu Allahumma lakas sumtu, pakai fi'il madi past tense, udah dibacain dulu. Begitu baru baca doa itu. Mau di TV mau Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, pakai fi'il madi berarti udah batalin dulu, harus baca itu. Tuh orang pada Ramadan Pak, yang Allah berikan di luar Ramadan, baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kapan? Di luar Ramadan. Di Ramadan nggak segitu, bisa 70, 100 sampai udah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu Allah yang punya kekuasaan. Sedekah 1000 di luar Ramadan, amal di Ramadan udah beda pahalanya. Maka Ramadan kita umat Islam umurnya pendek, dosa banyak, amal dikit, dikasih Ramadan biar banyak amalnya. Kita ini Ramadan nutupin kekurangan 11 bulan yang lalu Pak. Karena Ramadan bukan bulan pertandingan, Ramadan bulan pelatihan. Dilatih imannya, dilatih kebaikannya untuk menghadapi musuh yang tangguh. Kapan? Ntar pas Ramadan masuk Syawal, tuh musuh kita udah datang lagi. Kalau Ramadan lagi masih wajah, emang lagi dilatih.
Kalau di sini terawih berapa rakaat? 23. 23 boleh, 11 Pak Ustaz boleh, 36 boleh juga. Tapi kalau terawih jangan terlalu cepat. Kalau kecepatan makruh, kelambatan juga terlalu lewat makruh juga. Kalau kecepatan kesian aki-aki mana nenek kecepatan gerakannya. Kalau kelambatan anak muda kesel. Coba kalau kecepatan lah, sehingga nenek kami kapan takut sujud. Saya tanya nih jamaah ya, sebutkan anggota sujud. Hadiahnya bikisan. Ayo, anggota sujud. Nah, yang belakang. 1, jidat. Terus kedua tangan, dengkul. Terus kaki. Iya. Tak dulu. Jangan senang dong jawab, belum tentu benar. Pertama jidat. Benar, tapi prakteknya nggak jidat dulu, Pak. Praktek sujud bukan jidat dulu. Bukan. Anggota sujud yang pertama nempel di bumi apa? Kaki. Ada dengkul dulu. Hamba kita. Kaki dulu nempel dengan kaki. Habis kaki apa katanya? Lutut. Lutut bagi masih muda. Yang masih muda masih gagah dan langsing. Dengkul. Allah masih muda langsing. Kalau tangan duluan udah tua, udah terlalu gemuk, tangan yang turun. Kalau yang gemuk tak gemuk duluan Pak, itu bisa dibawa ke Haji Naim, Cimande, Gopli, ngengsal dengkulnya. Maka yang gendut dan tua tangan duluan, rempet. Nyala di mana beda? Allah, tuh gitu. Lama turunnya udah tua mah, pas nempel jidat di bumi juga udah naik ke atas. Kata Allah, jidat juga Pak Ustaz. Kalau jidat bukan sujud namanya nyungsep. Amin Allah, Allah tua. Habis jidat udah muncul, kasih hadiah, bisa lihat hadiahnya. Iya, nih hadiahnya. Siapa nyangka salat zuhur dapat berkah. Alhamdulillah ya. Jadi yang kedua tarbiyatul amaliyah. Yang ketiga ada tarbiyatul khuluqiyah. Pendidikan akhlak, moral, etika yang dibutuhkan oleh Ramadan. 1, sifat jujur. Jujur itu pahit Pak, beneran. Pahit, tapi jangan cepat dimuntahkan. Bohong itu manis, tapi jangan cepat ditelan. Saya kemakan omongan saya. Ada jemaah saya nanya, Ustaz, bohong pernah bohong bini? Saya kan menikah 24 tahun. Ditanya gitu, Ustaz pernah bohong bini? Saya jujur, sering saya. Ya, itu bohong. Tapi saya bohong kan menjaga stabilitas rumah tangga saya, Pak. Kalau saya jujur, ya repot ya. Wah, perang Irak sama Iran. Saya jaga jangan bohong aja dah biar aman. Dulu tahun 2015 saya ini pemain tenis meja Pak. Jadi badan saya kan sangat ideal ya. Jadi kalau dulu mau macro, lo merenang biar dulu badan lo. Cocok bola bola. Dulu saya ke pasar pagi lama Pak. Itu toko daya prima khususnya di Pupibok. Saat itu saya memesan karet biasa aja Pak. Saat itu harganya masih 75.000. 15. Saya pulang ke rumah, bini nanya, dari mana ya? Dari pasar pagi lama. Zaman ini beli karet impong selembar, selembar, selembar. Berapa duit? 75.000 mah. Pokoknya ini bisa. Mahal amat. Lu mahal amat, padahal saya beli berapa? 250.000. Saya bilang 75, ini melontot. 75. Nah kalau saya bilang 2,5, waduh, saya jadi terpidana saya.
jadi berantem. 2 tahun kemudian saya ajak bini saya di sana, udah ya aku yang mau main bini aja. Wah gila dong, gampang nggak sangka dong. Sekarang udah 400, 500. Nyampe 2 tahun kemudian Pak, sehat. Teman saya, bayar berapa lama? 6 mama yang bayar 7 mama, gitu. Saya masuk, ya saka, gitu kan. 2,1. Saya keluar, pertama. Seminggu kemudian bini saya keluar lagi. Dia mau gini, ya, kok mahal banget 400? Ayah bilang 75. Itu kan 2 tahun yang lalu kan. Nyari akal gitu. Rumpah kok jangan dialami juga Pak, kita bohongin juga, jadi bohongin kita. Ya. Tapi menjaga stabilitas rumah tangga biar kok. Tapi akhirnya tahu kan, ya, mahal, tidak apa-apa. Untuk sehat mah murah. Kalau udah sakit mahal, enggak? Kita diimpus aja mahal. Nah, yang jujur. Kalau jujur udah nggak kena sama kita dalam hukum syariat, maka kita gampang mengkhianati orang lain. Maka jujur bagi siapa aja hal yang mahal. Kata Nabi, as-sidqu yahdi ilal birr, al-birru yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Kenapa sabar? Di puasa. Yang halal aja bisa jadi haram, Pak. Halal dilarang. Tahu halal, tapi makannya habis zuhur jadi haram. Gitu loh. Pak Ustaz, ada orang nanya, Pak Ustaz, saya lagi sholat, lagi sholat Pak Ustaz, ada nasi keluar. Tuh, saya papak Pak Ustaz. Udah halus saya telan Pak Ustaz. Batal nggak? Batal. Karena lagi puasa. Kalau nggak puasa batal juga sholatnya. Kalau lagi puasa batal sholatnya, batal puasanya. Kalau lupa nggak apa-apa. Misalnya orang sahur nih, disebut itu lagi bangunnya 8. Kebiasaan makan pagi dia makan pas piring, minum segelas. Minum segelas, bini melihat, ya kok makan? Ya lapar ya makan, kan puasa. Astagfirullahaladzim. Kalau kejadian kayak gitu Pak, kita diuntungin sama Allah. Kita dikasih sahur 2 kali, tak apa-apa, lanjutin puasanya. Cuman saya bingung Pak, kok bingung? Lupanya lama bener, hampir sepiring mentuk sama air segelas baru inget. Besok begitu lagi, itu bukan lupa, namanya doyan. Tuh, jujur ditanamkan, sabar dilatih agar kita menjadi orang yang mampu menghadapi cobaan dan menghadapi ujian. Karena hidup ini panggung sandiwara. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Kan Pak, kita nggak selamanya sehat ya. Iya, ada sakitnya. Makanya kalau Allah kasih susah jangan dulu. Karena Allah kasih susah sedikit, senangnya banyak. Mana buktinya? Itu dalam surah Al-Isra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata kesulitan pakai usra menggunakan fi'il isim ma'rifah. Fa inna ma'al usri. Ma'rifah itu berarti sesuatu yang udah kelihatan, udah jelas, dan itu udah bakal banyak. Itu kesenangan, kesulitan. Tapi ketika menyebutkan lafaz yusra menggunakan isim nakirah, berarti umum. Berarti yang sulit itu dikit karena pakai ma'rifat, yang senang banyak karena pakai nakirah. Artinya apa? Dengan puasa diajarin, oh hidup ini nggak selamanya senang, pasti ada susahnya. Hidup ini nggak selamanya sehat, pasti sakitnya. Puasa makanya kita sabar. Kalau belum waktunya, maka jangan buka puasa. Ini kadang-kadang orang-orang yang anak muda yang masih muda-muda yang gemuk-gemuk, kamu kok bajunya sama juga deh. Ada kakak ya? Kakak? Hah? Apa? Enggak, kalau mungkin orang bawa jaya. Yang ini bajunya lancar itu kan tersumbat ini mah. Enggak mungkin ya bajunya kembar ya. Cuman apa baju di kelas atau fakultasnya? Hah?
puasa, ya kan mungkinnya ini bukanya banyak, ini sedikit jadi agak timbangannya agak beda gitu. Iya, puasa sedikit, jangan banyak-banyak puasa sama bukanya. Ya, kalau bisa ada kurma, beli kurma ajwa. Kurma Pak, kita makan seperempat kenyang Pak. Kurma ajwa seperempat kenyang 75.000. Ya, setengah kilo atau bego, ya kan sekilonya 3,5. Ajwa jadi orang kaya beli ajwa, 3 makan. Tuh, ajwa kalau nggak 3 1 dah, 2 1. Tahu isi 1, lontong 1, risol 1 lah, banyak juga namanya. Maka yuk puasa, mending kita biar iman kita meningkat, biar amal kita subur, biar akhlak kita menjadi makmur. Semoga sisa Ramadan yang masih terjadi Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, biar berkah rezekinya, biar berkah rumah tangganya. Allah jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Pertanyaan yang ketiga, ini khusus yang hadir ya. Untuk penceramahnya nggak ada. Coba siapa yang tahu sebutkan orang yang boleh tidak puasa? Kenapa? Oh Bapak, ganteng bisa, sakit doang, apalagi? Apa? Sebutkan orang yang boleh tidak puasa. Saya taruh sini. Kalau nggak bisa bayar ya. Orang sakit apa nih? Nah, kalau dia bilang boleh. Oh, ada orang yang boleh tidak puasa, ada orang yang tidak boleh puasa. Saya tanya, orang yang boleh tidak puasa. 1, orang sakit yang punya harapan sembuh. Kalau orang men boleh nggak puasa? Nggak masuk, ya kan? Orang yang boleh tidak puasa, dia nggak puasa boleh, puasa boleh. Kalau orang men nggak boleh puasa. Orang sakit, orang lainnya udah mau puasa Pak. Kan beda orang lahiran, wanita yang menyusui. Nah, itu termasuk itu. Yang lahiran aja nyusui. Orang lahiran, orang yang menyusui. Terus orang yang musafir, hamil. Tuh, dapat lah kita ya ketiga. Yang ketiga, sebutkan bulan-bulan di dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani, ayo. Oke, siap. Isi ganteng ya sini. Ganteng ini mahasiswa. Ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau yang wisuda setiap hari ada hadiah ini. Ada, tiap hari ceramah ada. Ada yang 5. Dulu saya mantan itu. Gocap. Sebutkan ibaratnya siapa yang hafal surah Al-Insyirah beserta artinya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak di sini selapa apa? Ya. Oh ya, saya arsitektur. Luar biasa. Bapak kan udah sering lihat dari Bapak ya. Kasih aja, terserah mau kasih siapa kayak, yang penting kasih udah kasih kan. Dah, makasih Pak ya. Makin lama saya ngomong, Bapak makin enak